Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum sholat tarawih dilaksanakan, kami panitia Ramadan Masjid Nurul Iman Benda Baru akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pada malam hari ini yang bertindak sebagai penceramah sekaligus imam yaitu Bapak Ustadz Haji Ali Musyafa dan bilal oleh Bapak Imam Akbar Saputro. Adapun untuk besok yang bertindak sebagai penceramah yaitu Bapak Ustadz Haji Abdul Rozak dan imam oleh Bapak Ustadz Haji Mustain serta bilal oleh Saudara Dani Ardi Kusuma. Selanjutnya laporan keuangan. Saldo sebelumnya sebesar Rp4.022.000. Penerimaan kotak tarawih 4 Maret 2025 sebesar Rp1.085.000. Pengeluaran untuk biaya operasional persiapan Ramadan dan kajian-kajian sebesar Rp1.610.000. Sehingga saldo akhir sebesar Rp3.497.000. Jazakumullah khairan katsira. Semoga apa yang para jamaah infakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya informasi kegiatan Ramadan di Masjid Nurul Iman. Kajian khusus remaja spesial Ramadan hari Kamis tanggal 6 pukul 21.30 malam akan diisi oleh Bapak Ustadz Agustiawan. Kajian tafsir surat Al-Kahfi pada hari Jumat tanggal 7 pukul 21.30 malam diisi oleh Bapak Ustadz Haji Abdul Latif SPDI. Selanjutnya, tadabur surat Yasin untuk kaum akhwat atau ibu-ibu hari Sabtu 8 Maret pukul 9.30 pagi diisi oleh Ustazah Haji Khadijah Siddiq. Selanjutnya, kajian Ahad Subuh spesial Ramadan tanggal 9 Maret diisi oleh Habib Dr. Abdurrahman Assegaf LCMA. Selanjutnya, latihan pemulasaran jenazah hari Ahad tanggal 9 Maret pukul 13.00 siang terbuka untuk jamaah ikhwan dan akhwat dengan pemateri Bapak Taufik Hidayat SH dari Basnas RI. Selanjutnya, untuk tadarus LPQ remaja dan bapak-bapak akan dilaksanakan setelah sholat tarawih dan witir, dan dihimbau kepada adik-adik untuk tidak berisik selama berada di wilayah masjid. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan salat witir yang semua insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, semua yang Allah perintahkan kepada kita itu akan berakibat baik kepada kita. Semuanya yang Allah perintahkan kepada hambanya, Allah akan berikan jaminan kebaikan kepada hambanya yang melakukan itu. Bapak Ibu sekalian, semua perintah, apalagi perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan begitu juga perintah-perintah yang lain, semuanya akan dikembalikan kepada kita sekalian yang melaksanakan perintah itu. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak perintah yang kita kerjakan, semakin baiklah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan bicara tentang khilafiyah, saya tidak akan bicara tentang bagaimana baik dan tidaknya, tapi hanya mengingatkan kepada saya dan juga Bapak Ibu sekalian jamaah, Allah Subhanahu wa taala nanti pada akhirnya semuanya manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berfikirnya sekarang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamati yudha'ul mizan. Ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan letakkan mizan atau timbangan. Fayu'ta ahlus shalah, kemudian dipanggillah ahli-ahli salat. Fayuffawna ujurahum bis shalah, yang salatnya bagus, yang salatnya benar, akan diberikan pahala dari solat yang mereka lakukan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayu'ta ahlus saum, kemudian dipanggillah, didatangkanlah ahli puasa. Fayuffawna ujurahum bisaum, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berikan pahala dari puasa, manakala puasa yang mereka lakukan dengan dasarnya iman dan ikhtisab pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayu'ta ahlul bala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan ahlul bala, ahlul musibah. La yudha'ul mizan, orang-orang yang ahli bala, orang-orang yang ahli musibah tidak pernah disentuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mizan. Fayuffawna ujurahum bighairi hisab, orang-orang yang ahli bala itu akan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala bighairi hisab, tanpa hisab. Kita mulai berpikir sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau berpikirnya nanti hari kiamat telat. Kalau orang ahli ibadah, ahli sholat diberikan pahala sholat, orang ahli puasa diberikan pahala dari puasanya, orang yang sedekah juga begitu, normal. Karena mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada satu orang di dalam hadis itu, wayu'ta ahlul bala, Allah datangkan orang-orang yang ahli bala, hidupnya di dunia musibah, kena bala, kena musibah, kena cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la yunsabul mizan. Ternyata orang yang ahli bala itu tidak akan tersentuh dari timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuffawna ujurahum yaumal hisab, tapi mereka itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab, tanpa batasan-batasan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberinya.
Pertanyaan kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, di dalam kelanjutan hadis itu, kemudian ahlul afiyah mereka akan mengatakan, kalau bisa, sebetulnya saya ingin menjadi ahlil bala dan ahlil musibah. Kalau andai kata nanti Allah berikan pahala kepada saya bi ghairi hisab, kata mereka yang sudah menyesal nanti, saya ingin menjadi ahlul musibah. Berpikirlah kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian, kalau andai kata Allah Subhanahu memberikan pahala bi ghairi hisab kepada kita sekalian, sanggupkah kita menjadi ahlil bala dan ahlil musibah? Pertanyaan sederhana. Saya ulang Bapak Ibu sekalian. Ini sekali lagi ini adalah ngaji tauhid. Hanya menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli bala fayufauna ujurahum yaumul hisab. Enggak ada tandingannya. Kalau hanya melaksanakan sholat semata, pahalanya hanya pahala sholat. Kalau hanya puasa, pahalanya pahala puasa, zakat, sodako, hanya itu. Tapi ahlil bala fayufauna ujurahum bighairi hisab. Orangnya ahli bala dan ahli musibah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Sekarang kita boleh berpikir. Kalau nanti berpikirnya akan telat. Kalau andai kata Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian fayufauna ujurahum bighairi hisab, dengan ahli bala, apakah kita sekarang kemudian menerima saya enggak apa-apa menjadi ahli bala dan ahli musibah? Sanggup Pak? Ibu-ibu sanggup? Dapat musibah melulu, dapat bala melulu, tapi Allah berikan pahala bi ghairi hisab. Enggak mau. Karena kita masih takut. Bagaimana kemudian kita menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah percaya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha segala-galanya dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala pasti. Ketika diberikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh hanya kepribadian kita, masalah dunia, semua orang tidak akan mampu untuk melaksanakan itu. Yang pertama. Jadi kalau dari hadis ini kita masih gagal, Pak. Kita masih gagal. Artinya kita merasa masih takut mendapatkan bala, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal di balik musibah itu fayufauna ujurahum bighairi hisab. Yang kedua, pertanyaan yang kedua ini pun sulit untuk kita jawab. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang miskin dan kumpulkanlah kami di akhirat nanti bersama orang-orang yang miskin. Ada yang mengaminkan Pak, Ibu? Allahumma ja'alni miskinan kata Rasulullah SAW. Ayo aminkan. Takut. Katanya mau melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita bicara sunnah Rasulullah SAW semuanya, nggak hanya kemudian pakaiannya hanya meniru kepada Rasulullah SAW, makannya meniru Rasul, celana cingkrang katanya itu bagian sunnah Rasul, tapi Rasulullah SAW berdoa Allahumma ja'alni miskinan, tapi orang-orang itu tidak sanggup untuk berdoa dengan Allahumma ja'alni. Apa yang masih terhalang dari kita sekalian? Karena diri kita ini masih menyerahkan hidup kita hanya kepada dunia, tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah dunia, Allah akan kasih kalian dunia. Carilah akhirat, Allah akan berikan kita akhirat dan dunia akan mengikuti kita. Kalau itu kita percaya, karena nggak ada resikonya kita. Tapi yang berisiko kepada kita sekalian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyentuh kepada tauhid kita, kadang-kadang tauhid kita masih terhalang karena keegoan kita sebagai manusia. Dari sini kemudian kita bisa membaca hadirin sekalian, oh ternyata puasa inilah yang mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kita ini adalah hamba.
Kita ini adalah abdullah, hamba Allah. Hamba Allah itu berserah diri kepada Al-Khaliq, kepada yang menciptakan hamba, yang menciptakan kita. Harusnya apa yang dimaui oleh pencipta Al-Khaliq, kita semua harus patuh dan tunduk kepadanya. Kita disuruh puasa, kita puasa. Kalau ditanyakan kepada kita sekalian, kenapa kalian puasa? Karena Allah memerintahkan kita puasa. Karena Rasulullah memerintahkan kepada kita puasa. Kenapa kita sholat? Karena Allah memerintahkan kepada kita sholat. Begitu. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin hari harus semakin terasah batin kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nggak bisa menerima, pikiran kita, hati kita nggak bisa menerima. Kita masih belum sadar benar bahwa semuanya yang terjadi dengan kita ini sudah tertuliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Nggak ada yang melenceng sedikit pun, nggak ada. Semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditantang dengan kematian, kalau ditantang dengan kemiskinan, kenapa manusia harus mengatakan bahwa saya tidak berani berdoa Allahumma ja'alni miskinan? Untuk itulah sebagai akhir dari mimbar yang singkat ini hanya mengajak kepada kita sekalian bahwa pada ujungnya nanti manusia itu akan diwafatkan oleh Allah, dan doa kita adalah mudah-mudahan akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subbuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. الصلاة تراويه ركعتين جامعة رحمكم الله. صلاة لا إله